Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan sukacita dari Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah keluarga dalam rangka Pekan Anak dan Remaja Gereja Kristen Jawi Wetan tahun 2020. Di rumah masing-masing untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Ibadah keluarga ini kita dasarkan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait 1, Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, suka yang abadi beri sinarmu menyerap. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga Pekan Anak dan Remaja Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Mbak Febi. Kita sekarang akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk doa dan pembacaan, kami persilakan Tera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini, kami berkumpul untuk membaca firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Urapi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan semata. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 29 ayat 31-35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki.
Maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamainya anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Terima kasih Mbak Tera yang sudah membantu untuk berdoa dan membacakan bagian dari Alkitab pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Salam semangat, salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita tadi diambil dari Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Di situ menceritakan tentang kehidupan istri Yakub yang bernama Lea. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak pasti sudah hafal bagaimana ceritanya Lea menjadi istrinya Yakub. Proses kejadiannya seperti apa, kita sudah hafal. Dia seorang istri yang tidak dikehendaki oleh Yakub. Yakub menghendaki yang menjadi istrinya adalah Rachel. Tetapi karena sesuatu hal, akhirnya Yakub harus menikah dengan Lea dulu. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiri pada posisi Lea. Seorang istri yang tidak dicintai suaminya. Bagaimana kalau itu ada pada kita? Bagaimana juga keadaan Lea pada saat itu? Begitu sedihnya dia, dan dia juga mengalami hal yang luar biasa. Tidak dicintai suami. Tetapi dia sama sekali tidak bersungut-sungut. Dia menjerit kepada Allah dan akhirnya Allah menjawab doa-doa Lea. Dari kisah hidup Lea ini, kita bisa belajar tentang suatu keadaan yang sulit, yang tidak baik dan tidak menyenangkan, tetapi sikap yang diambil Lea yang bisa kita tiru, dia tidak bersungut-sungut. Dia tetap bertahan dan berharap kepada kekuatan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang diangkat oleh DPAR dalam Pekan Anak tahun 2020 ini adalah berduri tetapi wangi. Pikiran saya itu langsung ke bunga mawar. Wangi, berduri. Biasanya bunga mawar kita pakai untuk menyatakan cinta. Kalau seorang pria mau menyatakan cinta kepada seorang wanita, biasanya juga pakai bunga mawar. Tidak dilepas, durinya tetap ada. Juga film-film yang lain, juga di dalam pemakaman, dan juga di dalam proses pernikahan, kita menemukan bunga mawar itu. Harumnya lembut. Itu untuk yang suka. Kalau yang alergi, ya jangan mencium baunya. Tapi secara umum semua orang mengatakan bahwa baunya mawar
lembut, dan wangi. Tetapi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak tidak suka durinya. Banyak orang tua melarang anaknya untuk bermain dekat pohon mawar. Sakit sekali kalau tertusuk. Ada rasa linu-linu begitu ya. Di dalam satu pohon ada duri yang tajam, sekaligus ada bunga yang indah dan harum. Sama dengan perjalanan hidup kita. Seperti lempengan logam juga, dua sisi, ada suka dan duka. Saat-saat suka, saat-saat yang baik, aman, itu yang sangat kita harapkan. Anak-anak kita, suami kita, istri, di dalam keadaan yang baik-baik saja. Semuanya sehat, ekonomi tidak bermasalah, kita akan mengatakan, terpujilah Tuhan. Tetapi, bisakah kita mengatakan terpujilah Tuhan kalau keadaan sebaliknya? Sabtu yang lalu saya mengunjungi seorang siswa yang sakit. Dia sakit kanker tulang. Dan seminggu kemudian saya mendengar bahwa dia sudah dipanggil Tuhan. Dia sudah ada di dalam pangkuan Tuhan Yesus. Dia terkena kanker tulang. Bapak Ibu, kalau kondisi atau keadaan kita seperti itu, masihkah kita bisa mengatakan puji Tuhan? Terpujilah Tuhan. Biasanya kita suka hal-hal yang baik. Anak kita nilainya bagus, anak kita di dalam pekerjaannya sukses, itu kita luar biasa bisa mengatakan puji Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak baik, mari kita bersama-sama mencontoh kehidupan Lea. Dia berseru kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tanggal 15 Maret 2020 merupakan tanggal di mana saya mengedarkan undangan online pada malam hari. Saya mengundang orang tua dan siswa dengan izin Dinas Pendidikan Kota Malang untuk mengadakan pertemuan selama 1 jam. Padahal untuk hari itu sudah beredar undangan sebelumnya, yaitu mengharuskan mereka harus belajar di rumah karena SMK ada UNBK. Karena kami satu atap, satu yayasan itu satu atap, sehingga kalau ada yang UNBK, yang lain, lembaga yang lain harus belajar di rumah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sejak saat itu kondisi proses belajar mengajar berubah. Semua berubah, baik yang dialami oleh anak-anak maupun oleh gurunya. Semua harus beradaptasi. Hal itu juga harus diikuti oleh orang tua. Orang tua juga harus mengikuti hal-hal yang terjadi karena ada pandemi COVID-19. Ada istilah stay at home, work from home, BDR, bukan bahasa daerah, tapi belajar dari rumah, daring, luring, dan juga banyak anak-anak dan orang tua yang selalu menanyakan kapan masuk sekolah. Beberapa info mengatakan bahwa anak-anak sudah bosan di rumah. Mereka kangen sama gurunya, kangen sekolahan, kangen teman-temannya. Mereka sulit menerima pembelajaran online
karena keterbatasan sarana dan pengetahuan IT, baik yang itu dialami orang tua maupun anak-anak. Tidak semua kondisi rumah anak-anak itu full wifi. Tidak semua kondisi ekonomi orang tua anak-anak bisa menyediakan sarana belajar di rumah dengan IT yang baik. Tidak semua pengetahuan IT orang tua baik. Jadi banyak sekali yang mengeluh tentang hal itu. Mereka mengeluh bagaimana menyinauni anak-anak ini. Pandemi COVID ini melanda semua orang. Banyak PHK. Perekonomian juga sulit dan rasa was-was karena takut tertular. Tidak hanya orang dewasa yang merasakan dampaknya. Anak-anak pun juga mengalami dampak dari pandemi ini. Ada seorang bapak mengatakan kepada saya, dia akan stres kalau di rumah terus. Sudah nggak ada wifi, nggak bisa melakukan apa-apa, acara TV tidak bagus. Lah, dipikir apa dia saja yang stres? Apa istrinya juga tidak stres? Apa anak-anaknya juga tidak stres? Sikap yang demikian ini juga menambah stres anggota keluarga yang lain. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita membutuhkan pendampingan. Pendampingan di dalam belajar, pendampingan dalam mengelola emosi mereka dengan kondisi yang seperti ini. Pendampingan rohani yang biasanya bisa ke gereja sekarang harus di rumah saja dan mengikuti ibadah dari rumah. Pendampingan dalam menyelesaikan masalah dari orang-orang terdekat, yaitu orang tuanya. Mari kita lihat firman Allah di dalam Amsal 1 ayat yang ke-8. Amsal 1 ayat 8 berkata demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi, kalau tadi kita dengarkan dari ayat itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan didikan dan ajaran terhadap anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, ayah dan ibu. Keduanya akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Kondisi saat ini juga merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Seperti duri di dalam mawar tadi, kalau bunganya sangat menyenangkan, tapi durinya tidak menyenangkan. Kita akan melihat sesuatu yang positif dari kondisi seperti ini. Sesuatu yang wangi. Contohnya, Bapak, Ibu, dan anak-anak di dalam keluarga bisa mempunyai banyak waktu untuk bersama-sama. Bisa beribadah bersama. Kita juga termotivasi untuk hidup bersih, termotivasi untuk makan makanan yang meningkatkan imun tubuh kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang dialami Lea. Kita belajar untuk tetap bertahan di dalam situasi pandemi atau situasi-situasi lain yang mungkin tidak menyenangkan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bersungut-sungut, kita tetap menjaga protokol yang diharuskan pemerintah supaya kita tidak berkontribusi
terhadap penyebaran COVID-19. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang, Malang sudah menyalip ibu kota. Malang sudah luar biasa kondisinya. Rumah sakit sudah penuh yang digunakan untuk pasien yang terkena corona. Pendampingan kepada anak-anak itu sangat penting, Bapak Ibu. Tidak hanya kita mencukupkan kebutuhan jasmani mereka. Kita betul-betul harus mendampingi mereka. Senyampang ini kita bersama-sama ada di Pekan Anak. Tapi saya berpesan bahwa pendampingan kepada anak tidak berhenti pada Pekan Anak ini saja. Pendampingan itu selalu dan selalu, setiap hari, seperti kalau di dalam bacaan Perjanjian Lama, itu dikatakan senantiasa pada saat tidur, pada saat berdiri, kita harus tetap mendampingi mereka. Kita tempel ayat-ayat firman Tuhan. Berarti firman Tuhan harus senantiasa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak hanya itu saja, orang tua juga harus sebagai teladan. Teladan buat anak-anak kita di dalam sikap kita, di dalam pikiran kita, di dalam tindakan kita, di dalam tutur kata kita. Tanpa bicara banyak, anak-anak akan melihat kita. Bapak Ibu, jangan biarkan anak-anak tidak ngomah dengan gereja. Biarkan mereka berkegiatan di gereja, didukung. Sehingga kita merasa bahwa itu adalah rumah kedua bagi anak-anak. Sehingga kalau mereka mengalami masalah, mereka tidak akan kemana-mana. Mereka akan mencari teman-temannya yang di gereja, mencari ketenangan di dalam gereja. Bapak Ibu, saya tidak promosi, tapi DPARGKJW itu sudah bagus sekali menerbitkan PAH. Saya berharap semua orang tua membelikan ini untuk anak-anaknya. Harganya tidak mahal, tapi isinya. Dan bagaimana anak-anak setiap hari bisa membaca firman Tuhan. Mereka akan mengenal bahwa apapun yang mereka lakukan nantinya, firman Tuhan tetap akan mendampingi mereka. Mereka akan berjalan dengan takut akan Tuhan. Sebagai ayat penutup, sebagai orang tua, ini senantiasa menjadi doa saya. Dari 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh mengakhiri renungan kita pada hari ini. Dari keluarga kecil kita, tercium aroma harum seperti mawar tadi. Dan aroma itu bisa dihirup, dirasakan oleh sekeliling kita. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui keluarga kita, melalui anak-anak kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti lebih jauh perenungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita akan masuk di dalam doa syafaat.
yang akan dipimpin oleh anak Erika dan Tera. Dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami kembali tunduk kepada hadapan-Mu, menaikkan segala syukur kami atas segala berkat-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa untuk kegiatan Pekan Anak di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati segala kegiatan dan rencana yang akan dilaksanakan sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan ini dengan penuh sukacita. Tak lupa kami juga berdoa untuk gereja kami, berkati gereja kami di tengah wabah COVID-19, juga berkati kegiatan gereja kami yang akan kami laksanakan. Tuhan sendiri yang akan memberikan kelancaran untuk kegiatan-kegiatan kami yang akan kami laksanakan. Bapa, dalam kerajaan surga ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami dari jenjang balita, remaja, hingga remaja. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dalam kegiatan kami sehari-hari, terutama di masa sekolah kami. Kiranya Tuhan memberkati masa pendidikan kami walaupun dilakukan di rumah. Biarkan apa yang selama ini kami pelajari dapat bermanfaat dan menuntut kami untuk menggapai cita-cita kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami dalam kehidupan sehari-hari mereka dan juga pekerjaannya. Beri juga kesehatan bagi kedua orang tua kami agar dapat senantiasa membimbing dan menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sepuh dan saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati para dokter, perawat, maupun keluarga yang merawat orang tua, maupun saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesabaran bagi warga negara kami dalam menghadapi wabah ini. Juga kami berdoa bagi masyarakat yang terdampak dalam segi pekerjaannya. Kiranya Tuhan jagai mereka dan berikan mereka kekuatan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Doa ini kami serahkan ke dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kita terambil dari 1 Tawarik, pasal 16, ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363, bait 1, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya.
Kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya dapat berbuat harum di hadapan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk orang yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga persembahan ini bisa digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Tuhan, kami juga berdoa untuk undur dari ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Dan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita bersama-sama mohon berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami boleh mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Biarlah Tuhan, semua suka dan duka Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Dan kami senantiasa beriman kepada Tuhan dan memegang janji Tuhan di mana Tuhan tetap mengiring kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang tercurah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji